jadinya payahan nggak jadi payahan soalnya. Ini ada nih. Apa? Di mana nih? PKB mau nanya katanya. Kesaksian posisi Komisi PLK. Habis doa syafaat ya. Selamat pagi sidang perkabungan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mengikuti ibadah pengelepasan yang kita sebut dengan hormat Bapak Marsnani Kenasin Karamoy. Namun sebelumnya kita akan mengikuti serangkaian sambutan-sambutan. Pada pagi hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta David Sihite. Sambutan-sambutan yang akan dilayani pertama oleh Majelis Jemaat yang akan diwakilkan oleh Koordinator Sektor 6, Diaken Kristanto Wimbardi. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Di ibadah perkabungan almarhum Bapak Karamoy. Di kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun sebagai koordinator sektor pelayanan 6 turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Karamoy dan keluarga Tangkudung atas berpulangnya Bapak Karamoy. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang pendiam dan saya tidak begitu mengenal karena bukan jarang ya. Setiap kali ketemu tidak pernah bicara banyak gitu, cuma sekedar ketemu dan say hello aja. Berpulangnya Bapak Karamoy mengagetkan kami semua. Kiranya keteladanan beliau bisa menjadi contoh bagi kita semua. Selamat jalan Bapak Karamoy. Sampai bertemu kembali di keabadian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari keluarga Karamoy Tangkudung yang akan disampaikan oleh Saudari Marlene Karamoy. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante, baik yang di gereja ini secara terbatas maupun daring. Bapak Marsnani Kenasin Karamoy
biasa dipanggil di gereja dengan nama Max Karamoy. Di rumah, di keluarga dekat dipanggil dengan nama Marsha Karamoy. Tetapi nama yang diberikan oleh Oma Opa, oleh orang tua adalah Marsnani. Marsnani itu nama yang unik, artinya kira-kira Mars itu rupanya saat kelahiran almarhum Papa, ada bintang merah, ada fenomena alam berupa dekatnya planet Mars dengan bumi. Lalu di bulan Juni tahun 54, tepatnya kalau nggak salah tanggal 30, itu ada fenomena gerhana bulan atau matahari yang mendunia, yang terjadi di seluruh dunia. Jadi namanya Mars, dari planet Mars tadi, lalu gerhana, dan bulan Juni. Nama tengahnya itu memakai nama papa dari Oma, jadi nenek atau kakek dari Pak Max, yaitu Kenasin, seorang Demang dari Lahat, Sumatera Selatan. Dan Karamoy itu berasal dari nama ayahnya, yaitu Pangau Jonas Karamoy. Perjalanan yang sangat unik, seunik namanya, banyak tantangan, pencapaian, sampai berpulang pada 5 Januari 2021 lalu. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, atas segala ungkapan duka, maupun support yang diberikan kepada keluarga dari seluruh keluarga besar yang kami sebutkan keluarga besar Karamoy, keluarga besar Kenasin, yang juga pada hari ini masih berduka dengan kepergian Tante Lis bersamaan pemakamannya, lalu keluarga besar Tangkudung, keluarga besar Worotikan, keluarga besar Kulit, dan keluarga besar di keluarga besar Lengkong di Manemonembo, dan seluruh keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Termasuk juga keluarga besar GPB Eklesia, Sektor 6, Komisi Ibadah, tim multimedia, tim media sosial, dan semua pendeta Hendrik Tiwo, pendeta Nova, pendeta Ita, pendeta David yang akan melayani. Terima kasih sekali lagi seluruh Pelkat, PKB, Pelkat PKLU, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sedikit cerita aja, di ibadah ini kita mencoba melakukan ibadah yang sudah iringan lagunya sudah direkam sebelumnya. Jadi sesaat setelah Papa berpulang, ada handphone yang ternyata isinya rekaman gitar Papa yang kayaknya itu adalah rekaman untuk latihan doa pagi sebelum daring. Ada banyak lagu, nanti kita akan upayakan juga untuk upload di YouTube, tapi beberapa lagu udah kita pilih untuk kita nyanyikan bersama pada ibadah hari ini. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan teknis, tetapi intinya kami ingin menunjukkan bahwa raga ini, fisik kita bisa hilang, bisa kembali ke tanah, menjadi debu kembali ke tanah, tetapi karya dan pencapaian kita akan abadi selamanya. Apalagi dengan adanya teknologi, kita bisa memanfaatkan itu kapan aja untuk generasi yang akan datang. Selain itu, besok juga ada ibadah pengucapan syukur tepat 40 hari, 14 Februari, dengan melalui Zoom, dan kita akan mengikuti lebih detail kesaksian dari keluarga, terutama dari Mama, dan orang-orang dekat yang sudah kita lihat bahwa banyak yang mendukung Papa selama ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk viewers di YouTube yang sudah mendukung. Saya lupa sebutkan kolega dari Mama, kolega dari Ibu Ellen Tangkudung,
dari Universitas Indonesia, dari instansi yang lain, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain yang sudah mendukung juga. Lalu juga kolega dari Papa, tentu saja Pak Max Karamoy, dari PLN, dari anak-anak perusahaan PLN, maupun dari Persekutuan Ekumene FTUI, Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, maupun Persekutuan Ekumene Alumni Universitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih, minta maaf atas segala kekurangan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari Marlen. Pembacaan riwayat hidup oleh presbiter yang akan disampaikan oleh Ketua 4 Majelis Eklesia. Kami persilakan Bapak Timbul Sianturi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari almarhum Bapak Insinyur Marsnani Kenasin Karamoy. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Jemaat Eklesia di DKI Jakarta. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap, Insinyur Marsnani Kenasin Karamoy. Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Juni 1954. Tempat dan tanggal meninggal Jakarta 5 Januari 2021 dengan usia 66 tahun. Istri Penatua Ellen Sophie Wulan Karamoy, Tangkudung. Anak-anak, satu saudari Marlene Esther Matilda Karamoy. Dua ibu Marvina Sarah Frida Sohoka Karamoy. Ketiga Bapak Kevin Joshua Abrianta Karamoy. Anak menantu Bapak Rene Kiki Sohoka. Kedua Ibu Deborah Tiffany. Cucu satu Melvin Yonas Sohoka. Dua Clementine Andriana Karamoy. Orang tua almarhum Pangau Yonas Karamoy dan almarhum Romiana Kenasin. Saudara kandung ada 5, yang pertama almarhum Willy Karamoy, yang kedua Bapak John Karamoy, yang ketiga almarhum Amir Karamoy, yang keempat Bapak Adnan Karamoy, yang kelima Ibu Kunaria Prakoso Karamoy. Jenjang pendidikan, SD Cokro di Jakarta, SMPN 13 di Jakarta, SMAN 11 Jakarta, S1 Fakultas Teknik UI jurusan mesin. Pekerjaan, tahun 1982 sampai dengan 2012, bekerja di PT Perusahaan Listrik Negara dan tahun 2010 pensiun. 2013 sampai dengan 2018 bekerja di PT Indo Power part-time. 2018 sampai dengan 2020 bekerja di PT LSK Hakit Asesor. Tahun 1980 sampai dengan 1996 asisten dosen tidak tetap di jurusan mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1993 sampai dengan 96 dosen tidak tetap di jurusan mesin Universitas Tarumanegara. Jabatan dalam gerejawi di GPIB Eklesia Jakarta. Yang pertama Majelis Jemaat. Sebagai diaken di periode tahun 1988 sampai dengan 1992. Yang kedua Majelis Jemaat sebagai penatua periode tahun 1992
sampai dengan tahun 1996. Ketiga Ketua Seksi Pemeliharaan tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. 4. Komisi Pemeliharaan periode tahun 2012 sampai dengan 2015. Anggota Tim Tanah periode 2015 sampai dengan 2016. 6. Koordinator Tim Multimedia periode tahun 2019-2020. Demikian daftar riwayat hidup almarhum Bapak Marsnani Kenasin Karamoy, anggota Jemaat GPIB Eklesia di DKI Jakarta. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Timbul Sianturi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, perlu diingatkan kembali bahwa setelah ibadah pada pagi hari ini dilanjutkan dengan ibadah pemakaman di Kampung Kandang yang akan dipimpin oleh Pendeta Nova Manafampi. Dan besok ditekankan kembali bahwa ada ibadah pengucapan syukur dengan Zoom di rumah Ibu Ellen Karamoy. Terima kasih, dan kepada Ibu Bapak yang akan mengikuti pemakaman, kendaraannya masing-masing. Terima kasih. Kami persilakan Pendeta. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pengelepasan ini dan juga umat yang hadir bersama dengan keluarga dalam ibadah pengelepasan pagi hari ini, kita akan memulai ibadah ini, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Jemaat pergabungan, marilah kita menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini. Karena perbuatannya yang ajaib, dalam kasih-Nya, Dia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi, yang namanya kami sebutkan dengan hormat Bapak Marsnani Kenasin Karamoy. Kini marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Pelayanan dan Kesaksian GPIB Jemaat Eklesia secara virtual. Dipersilakan. Live ya? Oh ya.
Saya adalah mantan Ketua Komisi Pelkes dan Bapak Max adalah sebagai gitaris yang selalu mendapat jadwal dalam ibadah persekutuan pagi. Saya sendiri kurang begitu akrab dengan Bapak Max ya, tetapi selama saya menjadi Ketua Pelkes, setiap Bapak Max mendapat jadwal sebagai pemandu lagu atau gitaris, tidak pernah Bapak Max menolaknya. Walaupun sesibuk apapun, selain Bapak Max mungkin ada pergi keluar, ada acara ke tempat lain, Bapak Max akan menolak. Dan kalau ada jadwal orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak bisa melakukannya, saya selalu meminta kesediaan Bapak Max dan Bapak Max selalu bersedia. Oleh sebab itu saat ini sebagai mantan Ketua Pelkes dan juga anggota Pelkes, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Max Karamoy. Berarti kalau Pelkes akan beribadah lagi secara luring, dan kita telah kehilangan seorang pemain gitar yang begitu baik, yang mau tetap melayani walaupun sesibuk apapun. Untuk itu sebagai Komisi Pelkes, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga selalu diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Sesuai
Kini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, kini kami datang kepadamu. Kami rindu dan memohon sapaan Tuhan. Di tengah ketidakmengertian kami, serta masa duka, ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pengelepasan dan pemakaman ini sepenuhnya ke dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan, khususnya bagi keluarga, istri terkasih, Ibu Penatua Ellen Karamoy, anak, menantu, serta cucu-cucu, serta seluruh keluarga dalam masa duka ini. Kini kami siap mendengarkan sapaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya mempersiapkan bacaan dalam ibadah pengelepasan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 23. Bacaan yang sudah umum tentu kita sering dengar dan juga ada dalam nyanyian. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Mazmur pasal 23. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat perkabungan yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga besar Karamoy, Ibu Ellen Karamoy, Kak Marlen, saya juga izinkan saya memanggil Kak juga bagi Kak Marvina dan Kak Kelvin, serta menantu, anak cucu, keluarga besar. Izinkan saya berbagi cerita mengapa saya memilih Mazmur 23 ini sebagai bahan perenungan kita dalam ibadah pengelepasan hari ini. Mazmur 23 ini secara umum berbicara tentang relasi yang akrab, yang begitu dekat, penuh keyakinan antara pemazmur dengan Tuhan. Sebuah relasi yang begitu bersahabat sehingga pemazmur yakin sepenuhnya bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Kenapa saya memilih ini dan alasan saya memilih ini secara khusus bacaan ini
mengingatkan akan perjumpaan pertama kali saya dengan almarhum Bapak Mas Nani Karamoy yang begitu akrab di Eklesia dipanggil dengan Bapak Max Karamoy. Perjumpaan pertama kali itu dalam persekutuan doa pagi. Mazmur yang dinyanyikan dalam penuh sukacita, pengharapan, dan relasi yang akrab ini justru mengingatkan saya juga akan peran karya pelayanan Bapak Max Karamoy dalam persekutuan doa pagi. Kalau tadi Komisi Pelkes sudah menyampaikan sekilas, saya akan menambahkan bahwa Bapak Max Karamoy begitu aktif terlibat dalam karya pelayanan gereja, selain koordinator dalam tim media sosial, tim multimedia. Bapak Max Karamoy juga aktif dalam persekutuan doa pagi, khususnya dalam mendampingi dan memandu nyanyian dalam persekutuan doa pagi. Yang menarik adalah Bapak Max Karamoy mempersiapkan dengan matang karya pelayanan itu. Mungkin juga waktu itu bersama dengan istri terkasih Ibu Ellen, saya mengingat betul momen ketika Bapak Max membawa sendiri gitarnya, lalu kalau ada rekaman itu betul, Bapak Max selalu mencoba mempersiapkan agar nyanyian ini sesuai dengan nadanya, intonasinya, lalu menggunakan headphone dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, selalu ada kursi kecil yang menopang gitar itu agar tampaknya Pak Max Karamoy ingin memberikan yang terbaik walaupun hanya dengan bermain gitar. Dan bacaan ini mengingatkan saya membayangkan Bapak Max Karamoy adalah pemazmur yang berusaha menyanyikan dengan sepenuh hati, sukacita, sekaligus menunjukkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Bahwa Bapak Max Karamoy yang kita kasihi mempersiapkan dengan baik apa yang bisa ia berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kini Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, khususnya keluarga yang berduka, kita harus jujur bahwa dengan berat hati kita harus menerima kenyataan kini kita telah berpisah secara ragawi dengan suami terkasih, papa terkasih, opa terkasih, saudara terkasih kita, Bapak Max Karamoy. Namun dalam iman kita percaya bahwa ia telah diam di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Bapa, dalam kedamaian yang abadi. Dalam iman kita percaya bahwa Allah Sang Pemberi kehidupan telah memanggil kembali hamba-Nya untuk pulang. Dan dalam iman pula kita diingatkan untuk terus melanjutkan kehidupan ini sepenuhnya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Sebab inilah realitas kehidupan. Ketika kita diberikan kehidupan, maka kita diajak pula untuk mempersiapkan diri ketika kita akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Kita masih akan menjumpai apa yang disebutkan dalam pembacaan kita hari ini, lembah kekelaman, atau berbagai penderitaan, pergumulan. Kita masih akan menjumpainya dalam keseharian kita. Namun bacaan ini mengingatkan bahwa kita punya Sang Gembala yang baik, yang menuntun kita di jalan yang benar, dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Karenanya, patutlah kemudian kita mengenang dengan penuh syukur pertama-tama
apa yang telah Bapak Max Karamoy teladankan dalam kehidupan bagi keluarga, bagi anak-anak, juga setiap karya pelayanan di gereja, hingga ia mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan baik. Secara ragawi kita sudah berpisah, namun dalam iman kita percaya bahwa Bapak Max Karamoy tetap hidup dalam hati kita. Dan dalam iman kita percaya pula bahwa kita akan bertemu dalam rumah Bapa, sebab di sana Sang Bapa yang baik akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis ataupun duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Inilah yang kemudian menjadi iman dan pengharapan kita dalam Tuhan. Dan bagi keluarga, tidak mengapa bila kita masih bergumul dalam masa duka ini. Bila kelak dalam momen-momen mengingat dan mengenang kita kembali meneteskan air mata. Tidak mengapa. Namun dalam iman pertama-tama kita percaya bahwa orang yang kita kasihi, Bapak Max Karamoy, telah berada dalam kedamaian abadi bersama Sang Bapa. Dan spirit kebaikan, karya pelayanan, apa yang sudah Ia bagikan bagi kita, kita lanjutkan dalam kehidupan ini. Hingga kemudian kita berkumpul, berjumpa kembali di rumah Bapa sepanjang masa. Bagi keluarga besar Karamoy yang berduka, kiranya rahmat Allah tercurah dalam kehidupan keluarga, memberkati setiap pergumulan keluarga ketika mengenang dan berduka, bahkan meneteskan air mata. Percayalah ada gembala yang baik yang menuntun dan menguatkan keluarga. Tuhan memberkati keluarga dan kita sekalian warga jemaat eklesia. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Kini marilah kita naikkan syafaat kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami mengingat bahwa kehidupan ini adalah anugerah-Mu, maka kami pun diingatkan untuk siap menghadapi kenyataan ketika Engkau memanggil kembali. Ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Bahkan pada kenyataan, ketika masing-masing kami pun akan mengalaminya. Kini sebagai manusia biasa, umat yang Engkau kasihi, kami dalam masa duka, kehilangan orang yang kami kasihi, yang namanya kami sebutkan dengan hormat. Bapak Marsnani Kenasin Karamoy. Namun dalam iman kami sungguh percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadamu akan beroleh kehidupan yang kekal. Sebagai manusia, kami dirundung duka. Kami tak siap kehilangan, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi istri terkasih Ibu Penatua Ellen Karamoy. Bagi anak-anak yang dikasihi, Saudari Marlen Karamoy, Ibu Marvina Sarah Frida Sohoka Karamoy, Bapak Kelvin Yosua Abrianta Karamoy, juga anak menantu Bapak Rene Kiki Sohoka, Ibu Deborah Tiffany, serta cucu-cucu terkasih Melvin Jonas Sohoka, Clementine Andreana Karamoy. Ya Tuhan, rahmatilah keluarga terkasih ini dengan kekuatan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar dalam masa duka ini senantiasa Engkau kuatkan dan beri penghiburan. Rahmatilah keluarga yang ditinggalkan dengan penyertaan Roh Kudus-Mu untuk melanjutkan kehidupan ini. Dalam pengenangan dan syukur atas segala kebaikan, kasih, kepedulian hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Kami warga jemaat GPIB Eklesia, presbiter, unit-unit misioner, sungguh menikmati kebersamaan pelayanan. Hingga Tuhan memanggil, memimpin, sampai pada pertandingan akhirnya. Biarlah kami terus mengenang segala kebaikannya, karya dan pelayanannya. Biarlah melalui kehidupannya pula Tuhan dipermuliakan. Kiranya cinta kasih Tuhan merangkul, melingkupi keluarga. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan biarlah seluruh keluarga yang ditinggalkan dapat terus melanjutkan kehidupan ini dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ya Yesus yang Maha Baik, kiranya Engkau berkenan mendengar doa dan seruan kami. Hanya kepadamu-lah kami memohon dan berharap. Berkati setiap rencana keluarga, juga pergumulan-pergumulan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dalam kasih sepenuh,
memberkati setiap pergumulan dan rencana keluarga. Juga ketika nanti kami akan melanjutkan dalam ibadah pemakaman. Berkati keluarga yang saat ini tidak dapat bergabung dengan kami. Keluarga yang berada di Jakarta ataupun di kampung halaman. Kiranya kasih Tuhan mempersatukan hingga keluarga saling menguatkan, menghibur, menopang. Dengarlah kiranya permohonan dan pengharapan kami ini. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKB GPIB Eklesia. Dipersilakan. Bu Ellen dan keluarga besar yang kami hormati, mewakili Pelkat PKB, kami mengucapkan turut berbelarasa. Ya, Pak Max sebagaimana kami kenal sangat aktif, bahkan sangat rajin, seperti apa yang sudah sering juga dengan Pelkes tadi. Kalau menurut usia sih sebenarnya sudah PKLU, tapi yang kami boleh belajar bahwa beliau tetap hadir dalam setiap ibadah ataupun kegiatan PKB. Katakan kalau PKB itu jumlahnya 10 orang, Pak Max itu yang ke-10. Gitu. Dan ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, biarlah spirit pelayanan maupun spirit kebersamaan itu akan menjadi dasar atau bekal kami yang masih ada ini untuk tetap melanjutkan pelayanan dalam Pelkat PKB. Sekali lagi, turut berbelarasa dengan keluarga besar, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa melalui tuntunan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, Shalom. Angkat
Jemaat perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah ini dalam ibadah pemakaman. Kini dengarlah amanat pengutusan. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Mari kita bernyanyi nyanyian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Terdengar badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kini marilah kita satukan hati kita berdoa sebelum melanjutkan ibadah pemakaman. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini kami akan melanjutkan rangkaian ibadah hari ini menuju pemakaman.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh rangkaian acara. Berkati setiap kami dalam perjalanan menuju pemakaman. Juga para pelayan yang akan bertugas. Berkenanlah kiranya Tuhan memberikan cuaca yang cerah. Lindungi dan sertai kami, juga keluarga, dalam perjalanan. Biarlah Tuhan juga boleh menopang seluruh keluarga oleh kekuatan dari surga untuk terus melanjutkan kehidupan ini dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan selalu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Harap bersabar sedikit sebelum kita berjabat tangan tanpa menyentuh tubuh masing-masing sebelum penutupan peti. Kiranya foto bersama dipandu oleh majelis dulu. Majelis yang hadir mohon foto bersama keluarga di depan. Bapak Ibu majelis mohon hadir untuk bersama keluarga. Mungkin keluarga juga bisa berdiri kali ya. Para majelis harap mundur sebentar, berjabat tangannya nanti tanpa menyentuh tangan masing-masing. Mohon kepada keluarga. Oh, para majelis sekarang para PKB katanya mau berfoto bersama. PKB. Para PKB silahkan. Pak Denny maju, Pak Denny. Ya. Maju. Ya, siap. Ya, terima kasih kaum PKB. Sekarang pihak keluarga, mohon. Pihak keluarga.
para pihak keluarga supaya berfoto bersama. Ya, keluarga Karamoy Tangkudung, Worotikan, harap maju Ibu Bapak sekalian. Mari, mari. Marlen. Mari berkumpul keluarga. Keluarga Karamoy, keluarga Tangkudung, keluarga Worotikan. Maju, Pak. Maju, maju. Terima kasih. Umatnya ingin memberi salam kepada keluarga tanpa berjabat tangan sebelum peti ditutup oleh keluarga. Supaya teratur, masuk dari kiri, keluar di kanan. Ibu Ellen, mana Ibu Ellen? Supaya di dekat peti dan anak-anak. Ya, tanpa menyentuh ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, masuk dari situ Pak, benar, dari kiri, ya. Mari Ibu Ilona, silahkan. Ibu Syane, silahkan. Ibu Pendeta Tatengkeng. Ibu Rum Sembiring mana ya? Sektor 6 bisa berkumpul nggak ya, sektor 6? Untuk berfoto bersama, sektor 6, Ibu Sembiring, Pak Kristanto, Ibu Meharja, Evelyn Kaunang, Ibu Rum, Pak Kris, mana Pak Kris? Sektor 6 hanya ada ini ya? Meki masuk sektor 6. Tunggu, sebelum peti ditutup sektor 6 berfoto dulu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku,
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pihak keluarga dipersilakan untuk peti. Diwakilkan oleh Bapak Helmi.
persiapan menuju pemakaman. Ya, saya udah kirim tadi. Dan itu nanti video kok. Ininya. Ya, ini ya, pakai ini ya. Oke.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Ya, Marlen di situ Marlen. Jemaat perkabungan, marilah kita memulai pemakaman abu jenazah saudara kekasih kita yang hormat kami sebutkan namanya Bapak Marsanami Kenasi Karamon. Umat salam Tuhan, hai saudara-saudara dan saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan abu jenazah saudara kekasih kita yang terhormat kami sebutkan namanya Bapak Nani Kenasi Karamon. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah itu banyak tempat tidur. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan pada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kasihlah kami, datanglah kerajaan, jadilah tempatmu di bumi seperti di surga. Dalam kami pada hari ini, kemarin kami dalam berkat kami pada sana. Kami Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan tinggi sampai selama-lamanya. Sedang penghasilan dan keluarga bisa kita menyanyi dengan umat ini semat 410 tenanglah di Tuhan.
karena yang Maha Kuasa dalam kasih karunia yang besar telah berkenan memanggil kepadanya Bapak Marsnani Masin Karamoy. Sekarang kita akan segera memakamkan kartu jenazahnya. Karena ada operasi manusia. Sebab itu yang dari tanah akan kembali pada tanah. Namun kita mengatakan abu jenazahnya ini dalam penggerapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubah tubuh yang kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan merekomi dengan menyanyi dari Benia Kumat Hikmat 346 baik dalam sama serta engkau. Sidang kepada keluarga kita yang kasih Tuhan, harapkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dalam terimpalah kita. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Pada ya Opa. Sampai ketemu lagi di surga ya Opa. Kenapa? Nah, itu sekali kita kata cara musik. Oh, cantik. Iya. Nanti. Bikin nanti. Nantinya. Buat biasa boleh. Tutup dulu ya. Oke. Tutup dulu. Ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, minggir sedikit.
Iya. Apa ya? Pegangan, Kak. Bukan. Apa? Udah. Oh, lihat aja nanti aja belakangan. Oh, nggak apa-apa nanti. Video, video ya? Ya, lagi ganti-gantian.
Permisi Pak ya. Hati-hati. Mamanya lagi dia. Makasih Pak. Kesempatan kepada keluarga untuk menabur bunga. Rekan-rekan pertama oleh keluarga, setelah itu oleh sahabat-sahabatnya. Oh ini tulis. Enggak, aku mau ini. Tapi Sir. Yang itu, sudah. Kayak Oma. Ya foto untuk keluarga, foto bersama. Ya, dari sini tuh fotonya di sana. Fotonya dari. Ayo. Ada tuh.
Ada yang kita di sana. Iya. Oke. Berarti kali lagi besok ada pengucapan jam 14.15. Nama sudah selesai. Ada waktu tambahan mungkin dari juga yaitu pada ibadah pengucapan syukur hari Zoom jam 16. Yang 4 sore. Esok. Banget harusnya foto dari ini dari ulang lagi foto keluarga. Foto keluarga. Kalian juga berapa sih? Berangkat aja apa anak-anak? Anak-anak dia keluarga ini belajar. Iya. Apa sih sama Semuanya ya. Wah, ketemu besok kok. Boleh. Ayo, tapi cantik. Awas aja. Mantap lagi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Satu, dua. Dia udah meninggal dulu kita pergi ke rumahnya dia di Bogor atau di mana? Udah meninggal. Aminnya ikut ya. Aku mau. Aku mau. Saya akan bikin minta. Kita keluar. Enggak. Jumpunya ya. Thank you. Kamu mau mengakhiri ending? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah semuanya. Nanti ketemu lagi besok jam sore.
kita dalam rangka 40 hari Mabes Polri 2023. Terima kasih dari N. Ada masih saya di Komisi semua.